Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ranky SS di channel Ranky SS, channel yang membahas tentang video pembelajaran matematika SMA. Oke, guys, yuk. Di video kali ini kita akan membahas mengenai trigonometri, masih trigonometri matematika wajib kelas 10, yaitu tentang aturan luas segitiga. Jadi, aturan luas segitiga ini adalah kelanjutan dari aturan sinus dan aturan kosinus, begitu. Nah, Pak, aturan luas segitiga kayak gimana, Pak? Bukannya kita udah tahu, Pak, segitiga tuh luasnya setengah kali sekali tinggi? Yes, betul. Ya, kita udah tahu dari SD malah kan. Segitiga itu luasnya apa? Luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Tapi hati-hati di sini. Hati-hati apa? Ini alas harus tegak lurus tinggi gitu. Ini alas harus tegak lurus tinggi. Jadi nggak bisa kamu main-main ambil alas sama tingginya bebas. Misalkan ambil alasnya A, ambil tingginya B, itu nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Jadi kalau alasnya A, berarti tingginya harus ke sini. Set. Nah, ini. Gitu ya, ini tingginya. Kalau alasnya B, berarti dari sini harus tegak lurus ke B. Tet. Tuh. Kalau alasnya C, berarti dari sini harus tegak lurus juga ke C. Gitu. Jadi, ini agak hati-hati kalau kamu pakai luas alas ya. Nah, ini luas alas ini setengah alas kali tinggi ini bisa kita gunakan ketika apa? Ketika segitiganya itu segitiga siku-siku atau segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Itu enak makainya. Tapi kalau segitiga sembarang repot. Repot. Ini nggak boleh nih ya. Nggak boleh. Kalau segitiga sembarang repot. Nah, ada lagi luas yang lain. Luas yang lain kayak gini. Ada misalkan segitiga ABC, depannya sisi A itu adalah sudut A itu adalah sisi A, sisi B, sisi C. Nah, sekarang kita punya rumusnya gini. L sama dengan akar dari S, S min A, S min B, S min C. Oh, Pak, itu Pak S, Pak. S itu adalah setengah dari keliling. Nah, keliling. Saya tulis saja ya. Keliling. Tapi ini juga agak repot. Kenapa agak repotnya? Nah, kalau A-nya misalkan kita bilang dia 2 akar 3, B-nya itu adalah 2, C-nya adalah 2 akar 2, kan susah nantinya ya. Susah pakai yang untuk S-nya gitu. Jadi, ini opsional aja. Kamu hanya sebatas tahu aja rumus Heron ini. Ini namanya rumus Heron. Rumus Heron ya. Ini kamu hanya sebatas tahu saja. Jarang digunakan, dia jarang digunakan. Nah, yang sekarang akan kita bahas, ntar ini saya fokus Saya hapus dulu yang ininya ya. Wait. Ini saya hapus dulu. Ingat, jadi alas sama tingginya harus tegak lurus ya. Nah, oke, yang sekarang akan kita bahas adalah mengenai aturan luas segitiga dengan menggunakan trigonometry. Nah, kita punya ada segitiga ABC. Rumus yang pertama apa? Rumus yang pertama adalah kita punya luasnya adalah setengah kali A kali B kali sin C. Oh, ini Kak, masuk Pak. A itu A kecil, perhatikan A kecil itu berarti sisi yang di depan sini. B itu adalah B kecil, B itu berarti yang di sini, dikali sama sin C. Oke, perhatikan. Ayo, apa yang bisa kamu tangkap? Bahwa ada sisi yang mengapit satu sudut. Oke, dia mirip ya. Mirip sama aturan kosinus. Ada sisi yang mengapit satu sudut, begitu. Oke, setengah kali AB kali sin C. Maka kalau diketahuinya sisi yang C ini, Pak, gimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Pokoknya harus ada sisi yang mengapit satu sudut. Contoh, setengah AC sin B. A, C, sin B. Oh, mengapit juga kan? A, C, sin B. Dia juga mengapit sama, gitu. Pokoknya intinya ada dua sisi yang mengapit satu sudut. Begitu. Dengan kata lain, kita juga bisa pakai rumusnya setengah BC sin A. B, C, sin A. Tuh. B sama C dia mengapit sudut A. Berarti kita bisa gunakan setengah BC sin A. Begitu. Jadi, syarat untuk bisa menggunakan rumus ini adalah mirip sama aturan kosinus. Ada dua sisi yang mengapit satu sudut. Mirip sama aturan kosinus. Begitu. Tapi penggunaan rumusnya pakai sin. Pakai sin. Beda dikit ya. Awas hati-hati. Awas ketukar di situnya. Ya. Oke, Pak, ini ada 3 rumus, Pak. Rumus 1, rumus 2, rumus 3. Kita pakai yang mana, Pak? Tergantung soalnya. Soalnya sisi mana yang diketahui, sudut mana yang diketahui, itu yang kita pakai. Begitu. Patokannya dua sisi mengapit satu sudut. Ya. Oke, gas. Kita lihat contohnya yuk. Pada segitiga PQR, diketahui panjang sisi QP mana QP ini 10, dan QR berturut-turut adalah 10 sama 6. Jika besar sudut PQR yang ini berarti ya, PQR-nya adalah 45 derajat, tentukan luas segitiga PQR. Oke, ini udah aman ya. Amannya apa? Ada dua sisi yang mengapit satu sudut, gitu kan.
ada dua sisi yang mengapit satu sudut. Ya, kita bisa bilang bahwa dia langsung bisa masukin rumus dong. Maka luasnya akan sama dengan apa? Setengah dikali sama PQ, dikali sama RQ, dikali sama sin Q. Nah, ya kan? Yo, imen. Tinggal kita masukin angkanya. Dia akan sama dengan setengah dikali PQ-nya adalah 10, dikali RQ-nya 6, dikali sama sin 45 derajat. Ya udin, ini coret, ini berarti 3 dong. Maka 30 dikali sama sin 45 adalah setengah akar 2, yang artinya dia sama dengan 15 akar 2. Selesai. Begitu. Oke, ya. Jadi contoh satu ini hanya menekankan bagaimana menggunakan rumus yang di depan tadi ya. Bagaimana menggunakan rumus aturan luas segitiga. Gitu ya. Oke, kita lanjut masuk ke contoh 2 yuk. Ya, contoh 2. Segitiga ABC mempunyai luas 40. Ada segitiga ABC, luasnya katanya 40. Kemudian panjang sisi AC 20 akar 3. AC 20 akar 3, besar sudut ACB. ACB adalah 60 derajat. Ya kan? Maka berapa panjang sisi BC? Nah, pertanyaannya panjang sisi BC di sini nih, BC berapa? Ya, kita lihat, kita perhatikan. Nah, ini saya hapus dulu. Ya, kini ditanya panjang sisi BC. Kita diketahuinya apa? Diketahuinya adalah luas, dan di sininya ada AC, ada juga BC, ada sudut. Nah, udah kelihatan kan? Posisinya udah enak, gitu kan? Tinggal kita masukin ke rumus. Cuma bedanya adalah sama yang tadi ditanya luasnya, yang ini salah satu sisinya nggak diketahui, gitu. Kita lihat yuk. Jadi kalau rumusnya apa? Luas sama dengan setengah dikali AC dikali sama BC dikali sama sin C. Masukin nilai-nilainya. Ntar, ya. Luasnya itu adalah 40 sama dengan setengah di sininya, biarin. AC-nya itu adalah 20 akar 3. Kemudian BC-nya itu adalah nggak tahu ya, BC biarin aja. Kemudian sin C. Sin C itu berarti sin 60 derajat. Ya, berarti ini ada 40 sama dengan setengah sama ini berarti 10 akar 3 dikali sama BC dikali sama sin C. Sin C itu berarti setengah akar 3 ya. Ya, setengah akar 3. Ya udin. Ini 40 sama dengan 10 sama 2 berarti kita jadi 5. Ininya ini sama ini berarti dia dikali sama 3 ya. Oke, akar 3 kan dikali sama BC. Maka kita punya nilai BC-nya akan sama dengan 40 dibagi sama 15. Artinya kita punya nilai BC-nya sama dengan bagi berapa? Bagi 5 ya. Dia 8 dibagi sama 3. Oh, udah selesai. Pak, koma-komaan, Pak. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, kepecahan atau koma-komaan, Pak, nggak masalah. Nggak masalah. Selama yang aturan yang kita gunakan itu benar, ya udah. Hasil akhirnya seperti itu. Begitu. Oke? Sip. Ya, lanjut ya. Kita ke nomor 3. Jos. Kuy, nomor 3, kuy. Diketahui segitiga PQR mempunyai luasnya 16, panjang sisi PQ-nya 8, panjang sisi PR-nya 12. Oke, luasnya 16, PQ-nya 8, PR-nya 12 ya. Berapa nilai tangan sudut QPR? QPR. Tangannya ditanya di sininya. Nah, ayo. Ini kalau kita bicara soal luas ya, tadi kan rumus luas itu kan pakai sin ya, pakai sin. Sedangkan yang tanya adalah tangan, Pak. Gimana Pak yang tanya tangan, Pak? Udah biarin aja dulu. Kita pakai apa yang diketahui dulu. Yang diketahui kita punya luas, berarti kita berangkat dari rumus luas, ya kan? Rumus luas segitiga apa tadi tuh? Setengah dikali sama dia ini si PQ sama PR-nya kan mengapit sudut P ya. Setengah dikali sama PQ dikali sama PR dikali sama sin P begitu. Atau QPR sama aja ya. Oke, kita ganti angka-angkanya. Wait. Yuk. Maka kita punya luasnya adalah 16 sama dengan setengah dikali PQ-nya itu sama dengan 8, PR-nya 12 dikali sama sin P. Yuk, kita coret yuk. Ini dicoret jadi 4, ya nggak? Iya, ini sama ini kan 48 ya. Berarti 16 sama dengan 48 dikali sama sin P, yang artinya kita punya nilai sin P-nya itu sama dengan 16 dibagi sama 48, yang artinya dia sama dengan 1/3. Gitu. Pak, yang ditanyakan tangan, Pak, bukan sin, Pak. Nggak apa-apa. Kita manfaatkan dulu rumus luas segitiga ini, ya, untuk mendapatkan nilai isinya. Nah, dari setelah dapat nilai isinya, baru kita masuk ke tangan, gitu. Jadi kita manfaatkan dulu yang ini. Kita punyanya ini, nggak apa-apa. Hajar aja dulu. Jalan aja dulu, ya kan? Maka soal ini akan berubah, kan? Berubah jadi apa? Diketahuinya adalah sin P sama dengan 1/3. Ditanyakannya adalah berapa tangan P, begitu. Jadi, si segitiga PQR yang ini udah tidak berguna lagi karena sin P-nya udah diketahui. Maka kalau kita mau nyari tangan P, kamu gambar segitiga siku-siku.
Ya. Gambar segitiga siku-siku, ini sudut P-nya kan? Ini sudut P-nya. Gitu ya. Nah, terus gimana, Pak? Ya pakai yang demi sami desa. Sin itu kan depan per miring, tangan itu apa? Depan per samping. P-nya di sini berarti ini depannya ya. Depan di sini dia sama dengan 1, miring di sini dia sama dengan 3. Berarti sampingnya berapa, Pak? Ya pakai Pitagoras. 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar 8 alias sama dengan 2 akar 2. Ya udin, tinggal kita masukin ke sini. Maka kita punya tangan P dia sama dengan apa? Desa. Depannya 1, bawahnya sampingnya adalah 2 akar 2. Yuk kita kali sekawan ya. Kita kali sekawan sama akar 2 per akar 2. Maka dia akan berubah jadi akar 2 per 2 kali 2 alias sama dengan 1/4 akar 2. Begitu ya. Nah, selesai. Gitu. Jadi kalau misalkan diketahuinya luas gitu, pokoknya kita kerja, kita mulai dari apa yang kita punya aja dulu gitu. Pak, rumus luasnya sin, Pak, ditanya tangan. Udah biarin aja dulu. Kita kerja dari apa yang bisa kita kerjakan dulu. Luas segitiga gitu ya. Pakai rumus luasnya segitiga. Dapat sinnya, baru kita nyari tangannya begitu. Begitu pula kalau misalkan ditanyanya bukan tangan nih. Ditanyanya misalkan kosekan. Sama. Caranya juga begini. Tinggal kosekan itu siapa? Kosekan itu sama dengan 1/sin ya. Berarti dia mi per sa. Ditanyanya kotangan, sama caranya begitu. Yang penting kita dapat sin salah satunya dulu, ya dapat sinnya dulu gitu. Dapat sinnya dari mana? Dari rumus luas yang ini, gitu ya. Oke. Sip. Paham dong? Paham jelas. Nomor 4. Ya, kita lihat nomor 4 ya. Nomor 4 ini diketahui segitiga ABC mempunyai luas 40 akar 3. Panjang sisi BC-nya 16, panjang sisi AC-nya 10. 16 sama 10. Ini 40 akar 3. Berapa panjang sisi AB? Panjang sisi AB, Bapak. Sisi AB nih gimana? Nggak tahu kita, Pak. Ingat, pokoknya kita punya luas, udah pakai aja dulu luasnya, gitu. Pakai aja dulu luasnya. Rumusnya apa luas? Luasnya sama dengan setengah dikali sama AC, dikali sama BC, dikali sama sin C, gitu ya. Ya kan? Ya, benar ini yang ini ya. AC, BC, sama sin C. Berarti tinggal kita masukin ya angka-angkanya ya. Oke, wait, ganti warna dulu. Maka ini adalah 40 akar 3 sama dengan setengah dikali AC-nya 10, BC-nya 16 dikali sama sin C. Kagak tahu kita sin C. Coret-coret yang ini 4. Oke. Berarti kita punya di sininya 48. Maka kita punya di sininya apa? 80 dikali sama sin C, dia akan sama dengan 40 akar 3 ya. Maka kita punya sin C-nya akan sama dengan bagi 40 akar 3 per berapa? 80. Dia akan sama dengan setengah akar 3. Yang berarti sudut C-nya adalah berapa? 60 derajat. Ya udah. Ya udah, enak. Kalau kita dapat sudut C-nya 60 derajat, ternyata sudut C-nya ini adalah 60 derajat. Lalu yang ditanyakan AB, Pak. Ayo, perhatikan. Ada dua sisi, ya kan? Yang mengapit satu sudut. Mengapit satu sudut. Ya, kita bisa pakai aturan kosinus dong buat nyari sisi yang si ketiganya kan. Sisi AB-nya kita pakai aturan sinus yang udah kita pelajari di video sebelumnya ya. Oke, kita lihat. AB aturan sinus aturan kosinus yuk. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah sama BC kuadrat dikurangi sama 2 kali AC dikali sama BC dikali sama sin C. Bukan sin. Kebiasaan sin. Wait. Saya hapus dulu. Bukan sin tapi cos ya. Cos C. Udah tinggal masukin nilainya. AC-nya itu adalah 10 kuadrat ditambah sama 16 kuadrat dikurangi sama 2 dikali 10 dikali 16 dikali cos C. Cos C, C-nya adalah 60, berarti cos 60 setengah. Yo, ini adalah 100 ditambah sama 256 dikurangi sama ini coret-coret. 160 ya? Yes, 160. Berarti dia akan sama dengan berapa tuh? 256 dikurangi sama 60. Nilainya akan sama dengan berapa? 196. Iya, gitu ya. 196. Ini AB kuadrat. Ingat, nggak bosan saya bilang, ini masih AB kuadrat. Hati-hati. Oh, 196. Kok salah? Sorry. Bukan 196. 196. Iya, bener tahu 196 tahu. 196 bener tahu bener. Sorry ya. Oke, ini hati-hati masih AB kuadrat, ya kan? Berarti kalau ditanya AB dia apain? Ya diakarin. AB berarti dia sama dengan apa? Akar dari 196. Maka dia sama dengan berapa akar 196? 14. Gitu ya. Jadi ini adalah jawaban yang contoh 4. Oke.
Gitu ya kira-kira ya. Oke, sip. Mungkin sampai di sini dulu video kita hari ini untuk yang aturan luas segitiga ya. Silakan kalau kalian ada yang ditanyakan, monggo tanyakan langsung ke saya, boleh. Silakan, boleh di kolom komentar, boleh ke Telegram, boleh ke WhatsApp, monggo ya. Oke, sip. Sampai ketemu lagi di video berikutnya tentang trigonometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.